Kita akan mulai dengan membaca nas kita kali ini, yaitu Yohanes 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan memulai dengan ayat 18, lalu jemaat bersama-sama, dan saya juga akan mengikuti jemaat dalam hal ini supaya terdengar di YouTube. Ayat 19, begitu seterusnya. Saya 20, jemaat 21. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri lagi sambil olahraga sedikit, tapi juga memuliakan firman Tuhan di dalam kita membaca firman Tuhan ini. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai Yohanes 4 dimulai dari ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bukan itu kepadanya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menyembah Dia. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tadi pagi saya sedang memimpin renungan di CG kita, di CG Victory. Kemarin CG Victory bertemu secara fisik di rumah Pak Rizal dan Bu Mariska. Seluruh anggota kecuali Pak Teddy yang ada di Medan, kita selalu ingat Pak Teddy dan berdoa untuk beliau menghadiri pertemuan CG itu. Saya tahu pertemuan CG yang sudah dilakukan secara fisik bukan hanya oleh CG Victory, tapi juga CG Abdil dan juga CG mana ini yang udah melakukan CG Shining. Kita beri tepuk tangan dulu untuk CG-CG itu. Dan rasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, merasakan pertemuan secara fisik itu beda loh. Coba yang belum bertemu secara fisik, dulu udah bertemu, tapi akhir-akhir ini lebih banyak bertemu di gereja. Maksud saya bertemu di luar gereja secara fisik. Kita akan merasakan hal-hal yang tidak kita rasakan kalau kita bertemu di tempat yang itu terus. Jadi saya berdoa kita semua sebagai CG akan bertemu secara fisik di luar gereja juga. Di rumah dari salah satu anggota atau bahkan boleh pergi ke restoran atau tempat-tempat lain untuk bertemu secara fisik. Sungguh sangat disarankan bahkan didoakan oleh elders. Nah tadi pagi sementara saya sedang memimpin renungan untuk CG Victory, salah seorang guru sekolah minggu memanggil saya untuk masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Ternyata ada ulang tahun dari salah satu anak kelas sekolah minggu kita. Yang ulang tahun namanya Dea. Dea ada di sini enggak? Dea ada di sini kan? Oke, Deo ada di sini kan? Pantes tadi enggak angkat tangan karena salah saya nyebutnya. Sorry, Deo. Dan juga Natania juga ulang tahun dalam beberapa hari yang lalu. Oke, kita boleh nggak kasih selamat ke yang ulang tahun itu? Deo, Natania, selamat ya. Oke, panjang umurnya, Tuhan berkati selalu. Oke, nah yang saya mau fokuskan bukan nyanyiannya, potong kuenya, semua seru itu. Pada saat mau ambil foto sama-sama, jadi anak-anak itu diajak untuk maju ke depan.
Tapi ada yang nggak mau maju ke depan, masih main-main sibuk dengan permainannya sendiri. Bahkan ada salah satu volunteer kita, pembimbing dari anak sekolah minggu itu, berusaha untuk ngambil mainannya supaya si anak sekolah minggu ini mau ikut berfoto. Dan ternyata anak sekolah minggu ini nggak mau menyerahkan permainannya, nggak mau. Jadi bahkan dia seperti nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh si gurunya ini. Dia nggak suka. Dan saya tahu nih akibatnya dia akan ngambek, akan marah, akhirnya terus nangis. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berpikir nih, kenapa hal seperti itu terjadi? Ini bukan hanya di sekolah minggu, di anak-anak kita di rumah, di cucu-cucu kita di rumah, hal semacam itu terjadi. Bukan hanya itu loh, suami istri di rumah, kadang-kadang di meja makan, mereka itu tidak mengalami apa yang dinamakan sukacita. Hubungan mereka agak sedikit ada friksi di situ. Seperti tadi friksi antara anak sekolah minggu dengan gurunya yang mencoba untuk mengambil mainan tadi. Pernah ngalamin seperti itu? Bukan berarti ini pukul-pukulan atau seperti itu, bukan antara suami istri. Tapi ada friksi, gak ngomong, gak ngelihat satu sama lain. Kan seperti itu, pernah gak ngalamin? Oke, pernah. Karena saya juga melihat sendiri dan merasakan sendiri. Jadi pernah, kita semua pasti pernah. Bukan hanya itu, kadang-kadang di tempat kita bekerja, terjadi hal-hal semacam itu antara bos dengan anak buah, antara satu pegawai dengan pegawai lain, nggak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam ruangan tempat mereka bekerja itu. Ada semacam friksi di situ. Pernah kita mengalami hal seperti itu? Oh pernah. Nah terus biasanya orang-orang akan bilang, ini yang salah adalah orang tua dari si anak ini. Ini yang salah adalah gurunya. Ini yang salah adalah siapa yang membesarkan si suami atau si istri. Ini yang salah adalah bagaimana bos itu mendirikan perusahaan. Ada yang kemudian berpikiran seperti itu. Melimpahkan kesalahan itu ke kiri dan ke kanan. Hari ini kita akan bicara mengenai yang sedang kita diskusikan ini. Yang baru saja saya sampaikan, 3 kasus tadi. Firman Tuhan menunjukkan bahwa masalahnya adalah di masalah penyembahan. Penyembahan di situ adalah masalahnya. Apa maksudnya penyembahan itu? Mari kita mulai dengan suatu ayat emas kita dulu. Ayat emas kita saya akan bacakan lagi adalah dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri katakan, penyembah-penyembah benar. Artinya secara tersirat ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Tuhan Yesus katakan di situ, tapi secara tersirat artinya itu. Kalau ada yang benar berarti ada yang tidak benar. Jadi kita akan mengetahui nih dari merenungkan firman Tuhan itu. Seperti apa yang benar, seperti apa yang tidak benar. Membantu renungan tentang itu adalah Keluaran 20 ayat 3. Saya akan bacakan secara cepat ini sangat singkat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Keluaran 20 ayat 3. Jadi kembali lagi ke 3 situasi yang saya sampaikan di pembukaan tadi. Dari ayat ini secara tersirat firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan anak-anak kecil di sekolah minggu tadi. Menciptakan si suami dan istri tadi, menciptakan bos dan anak buahnya tadi, menciptakan kolega di dalam tempat kerja tadi. Tuhan menciptakan manusia-manusianya itu dengan naluri untuk menyembah. Begitulah Tuhan menciptakan kita. Kita semua diciptakan sebagai penyembah-penyembah. Anak-anak itu yang mau diambil mainannya tadi dia marah. Kira-kira dia sendiri gak sadar nih anak ini bahwa dia adalah penyembah. Apa yang dia sembah? Dia menyembah kepentingan dirinya sendiri bukan? Keinginan dia yang dia sembah bukan?
Bahkan sampai mungkin permainan yang sedang dia pakai untuk bermain itu yang dia sembah. Sehingga kalau diambil orang lain atau keinginannya tidak dipenuhi karena dia menyembah keinginan dan permainannya, marahlah dia. Suami istri, tidak ada kerukunan atau sedikit damai sejahtera dan sukacita di dalam rumah itu. Si suami menyembah sesuatu, si istri menyembah sesuatu. Coba kita pikirkan. Kita semua ini adalah penyembah-penyembah karena begitulah Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 23 ayat 3 tadi, Keluaran 20 ayat 3 tadi menyampaikan kepada kita, ada yang menyembah ilah-ilah lain. Ada yang menyembah Tuhan. Jadi di dalam konteks pembicaraan ayat ini Tuhan menunjukkan ada dua macam penyembahan yang terjadi di dalam hidup kita. Yaitu terhadap Tuhan dan terhadap yang bukan Tuhan. Firman Tuhan katakan ilah-ilah lain. Tuhan menghendaki kita menyembah hanya Tuhan. Itu kita jelas sekali firman Tuhan katakan itu. Nah, berbicara mengenai penyembah-penyembah ini, ada beberapa poin yang saya ingin sharingkan kepada kita bersama pada hari ini. Dan saya berdoa ini akan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga maupun dimanapun dan kapanpun. Penyembahan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, itu adalah identitas dari manusia yang menyembah itu. Kita gampangnya lihat KTP aja. Di KTP itu kan ditulis ya. Kita tahu penyembahan kita seperti apa dari KTP. Saya nggak usah sebutkan, tapi ada di situ. Dan dari penyembahan yang ditulis di KTP, ibadah kita macam apa, siapa yang kita sembah, dan cara kita menyembah, itulah identitas kita bukan? Salah satu yang dikatakan oleh orang-orang, kamu ini orang ini, kamu ini orang ini. Antara lain dia melihat KTP dan di situ ditulis agama. Itu adalah cara kita menyembah. Siapa yang menyembah. Dan saya mau tekankan kembali bahwa identitas kita yang tergantung dari penyembahan kita, Tuhan katakan ada dua macam. Macam pertama adalah yang menyembah Tuhan. Macam yang kedua adalah yang menyembah yang bukan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai seorang mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin seorang anak, bos, anak buah, kolega. Kita merasakan bahwa kehidupan kita itu tidak diberkati. Atau damai sejahtera dan sukacita itu jauh dari kehidupan kita. Mungkin ya itu bisa dirasakan. Kita harus tanyakan kepada diri kita. Penyembahan kita seperti apa? Siapa atau bagaimana cara kita menyembah. Karena itu adalah identitas kita. Tuhan katakan identitas yang dia mau adalah anak-anaknya menyembah hanya kepada Tuhan. Jadi penyembahan kita adalah identitas dari kita. Kedua poin penting adalah perbedaan di dalam penyembahan menyebabkan ketegangan, perselisihan, peperangan di antara manusia. Contoh yang gampang tadi, suami istri di dalam satu keluarga. Duduk di satu meja, makan makanan yang sama, menikmati ruangan yang sama, tapi damai sejahtera belum tentu ada di situ. Sekiranya damai sejahtera itu tidak ada, mari kita tanyakan. Penyembahan si suami dan si istri ini bagaimana? Siapa yang disembah si suami? Kita kadang-kadang kita melihat sendiri, bukan suami kita bekerja siang malam setengah mati. Kalau kita kadang-kadang nyebutnya itu workaholic, kita tahu siapa yang disembah oleh si suami ini. Sementara istri, kalau kadang-kadang kita melihat istri kita sendiri, saya nggak ngomong di sini ada istri yang seperti itu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita melihat istri-istri kadang-kadang dia sibuk dengan aktivitas-aktivitas dia sendiri. Baik itu ngurusin rumah, baik itu ngurusin anak, bahkan aktivitas-aktivitas di luar. Siapakah yang disembah oleh istri ini? Kalau si suami menyembah apa yang ada di pekerjaan dia, si istri menyembah apa yang ada di dalam aktivitas sosial dia,
apakah penyembahan mereka itu adalah penyembahan yang sama? Jawabannya adalah bukan. Saya kasih contoh sesuatu yang netral, tidak akan menimbulkan pertengkaran di keluarga. Itu penyembahan mereka nggak sama. Bayangkan dua individu yang menyembah, artinya siapa yang disembah dan cara menyembahnya itu berbeda, berada di satu rumah. Pasti akan ada ketegangan, bukan? Akan ada perselisihan, bukan? Yang satu komplain ke yang lain, si suami komplain ke istri. Kamu terlalu sibuk ngurusin ini segala macam ini sampai kamu gak ngurusin saya. Si istri bilang, kamu terlalu sibuk di tempat kerja kamu sehingga kamu gak terlalu peduli pada saya. Si suami menyembah sesuatu yang di sini. Si istri menyembah sesuatu yang di sini. Gak ketemulah mereka. Terjadilah ketegangan. Itu saya ngomongin keluarga. Begitu juga yang kita lihat di seluruh dunia saat ini. Negara ini bertempur dengan negara ini. Si ini bertempur dengan ini, itu masalah penyembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka menyembah, siapanya berbeda, cara menyembahnya berbeda. Untuk kita firman Tuhan katakan, aku menghendaki penyembahanmu adalah penyembahan ke Tuhan. Ke aku, itu yang dikatakan oleh Tuhan di Keluaran 20 ayat 3. Bukan ke ilah-ilah yang lain. Pada saat seorang anak Tuhan lebih mementingkan pekerjaannya daripada menyembah Tuhan. Kita lihat pekerjaannya daripada menyembah Tuhan. Dan seorang anak Tuhan yang lainnya lebih mementingkan aktivitasnya daripada menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang berbeda yang terjadi di dalam keluarga itu. Sudah pasti tidak akan ada damai sejahtera di situ. Sudah pasti. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena itu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan hanya menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain. Lihat, yang satu menyembah ke sana tadi, suami, istri menyembah ke sana. Sedangkan yang Tuhan minta adalah dua-duanya menyembah ke sana. Pada saat dua-duanya menyembah Tuhan, terjadilah pertemuan penyembahan itu. Penyembahan itu jadi harmonis, jadi selaras. Dengan demikian ada damai, sejahtera, dan sukacita. Menjawab bukan pertanyaan yang terjadi di rumah tangga kita, bahkan di tempat kerja kita yang kadang-kadang tidak ada damai sejahtera. Penyembahan kita yang harus diselaraskan sesuai dengan firman Tuhan. Poin ketiga, penyembahan adalah demi memuaskan atau memuliakan yang disembah. Kalau kita menyembah pekerjaan, saya nggak tahu kita di sini percaya atau enggak. Tapi di tempat kerja itu ada yang firman Tuhan katakan kekuatan keduniawian di situ. Roh-roh dunia ada di situ. Sehingga kita menyembah dia secara tidak sadar dan secara tidak langsung. Akibatnya kita berusaha memuaskan dia. Roh dunia ini katakan di tempat pekerjaan, oh kamu udah bagus. Tapi kamu bisa lebih bagus lagi. Dan kamu kalau lebih bagus lagi dapat lebih banyak promosi, lebih banyak. Itu roh-roh itu akan mengatakan hal-hal yang seperti itu kepada kita dan kita tidak sadar bahwa itu sedang dimasukkan ke dalam kita dan yang sedang kita lakukan. Kalau kita nggak sadar adalah memuaskan kehendak daripada roh-roh dunia itu. Atau bahkan kalau si istri misalkan, ini saya ambil contoh istri yang sedang lebih banyak memperhatikan aktivitas sosial dia. Yang dia puaskan mungkin bukan roh yang ada di tempat aktivitas sosial itu. Tapi keinginan dia untuk bersosialisasi sedemikian rupa itu yang dia puaskan. Dan kita tahu bahwa roh-roh itu, keinginan-keinginan kedagingan itu tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh kita. Begitu kita masuk ke sini, dia minta lebih. Kita kasih ke sini, minta lebih lagi. Kasih ke sini, minta lagi lebih. Itu dia, roh-roh itu. Roh-roh keduniawian dan roh-roh kedagingan kita. Firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 3 dengan jelas mengatakan, penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan untuk memuaskan, untuk memuliakan Tuhan. Apa bedanya Pak Pendeta? Sama-sama memuaskan. Oh beda sekali. Kita tahu di Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan bahwa Allah
turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita menyembah Tuhan, maka kita memuaskan Tuhan itu, Tuhan akan melakukannya sedemikian rupa di dalam Dia dipuaskan sehingga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan di dalam penyembahan terhadap Tuhan. Bandingkan dengan penyembahan terhadap roh-roh tadi. Boro-boro bikin kita jadi baik. Kita jadi berantem sama istri kita. Kita jadi berantem dengan tetangga kita. Negara berantem dengan negara lain. Dan itu terus kita lihat di koran-koran, di YouTube, di mana. Terus kan ditambah lagi senjatanya, terus lagi berantem, ditambah terus lagi. Nggak akan terpuaskan. Kecuali mereka berubah untuk melakukan penyembahan yang benar, yaitu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang kita amini tadi dari Roma 8 ayat 28, bahwa itu pasti akan diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk kebaikan kita. Gimana hidup Anda? Ada ketidakpuasan di situ? Ada ketidakpastian di dalam kehidupan kita? Entah di dalam rumah tangga maupun di tempat pekerjaan? Tanyakan kepada kita, penyembahan kita itu seperti apa? Jangan sampai tertipu oleh roh-roh dunia. Dia kasih yang bagus dulu tapi kemudian meningkat, akhirnya kita gak bisa lepas. Arahkan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 4 tadi berbicara mengenai penyembahan yang benar. Kita sudah tahu kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Lalu gimana berdasarkan Keluaran 20 ayat 3? Penyembahan yang menyembah hanya kepada Tuhan, itulah penyembahan benar. Tapi penyembahan-penyembahan yang lain, entah itu terhadap roh-roh dunia maupun roh kedagingan kita, itu adalah penyembahan yang salah. Tuhan Yesus sendiri katakan tadi kita baca bersama bahwa Dia menghendaki seluruh umatnya, kita semua yang ada di TLCC ini termasuk untuk hanya menjadi penyembah yang benar. Jangan sekalipun berpikir hanya berpikir pun jangan untuk melakukan penyembahan yang salah. Jangan, karena itu bukan di dalam firman Tuhan. Lalu Pak Pendeta, seperti apakah penyembahan atau penyembah yang benar itu? Tuhan Yesus katakan, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dua itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan? Karena baik roh maupun kebenaran mengacu kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus berbicara mengenai roh, yang Dia pikirkan itu adalah Yohanes 4 ayat 23, Efesus 2 ayat 18. Saya nggak akan bacakan itu. Yang dipikirkan adalah apa yang ada di firman Tuhan mengenai roh. Semua yang saya bilang tadi termasuk seluruh ayat yang ada di firman Tuhan. Pada saat berbicara mengenai roh, Roh Kudus Tuhan Yesus yang dimaksud. Tuhan Yesus yang dimaksud. Demikian juga dengan kebenaran. Kebenaran di sini nanti di rumah dilihat ya, ada di slide, Yohanes 4, 23, 24 dan Yohanes 14 ayat 6 saya nggak akan bacakan. Itu kebenaran mengacu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, kamu mau menjadi penyembah yang benar, menyembahlah dalam roh dan menyembahlah dalam kebenaran. Artinya kalau kamu mau menjadi penyembah yang benar, kalau penyembahan kamu mau benar, maka satu-satunya yang harus kamu sembah adalah Yesus Kristus. Dan itu tidak ada penafsiran kiri dan kanan, tidak ada pertanyaan dan segala macam. Penyembahan yang benar adalah penyembahan hanya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kehidupan kita, baik sebagai suami, istri, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pegawai, apakah kita melakukan itu?
Apakah pada saat kita melakukan penyembahan kita yang itu tercermin dari identitas kita, tercermin dari kerukunan kita di dalam berkantor atau bekerja bersama, di dalam keluarga, tercermin dari siapa yang kita puaskan. Apakah itu mengacu kepada hanya Yesus Kristus? Itu harus kita tanyakan setiap hari. Yang saya maksud kita tanyakan setiap hari di sini adalah suami juga bertanya ke istri. Istri bertanya ke suami. Suami tanya kepada diri kita sendiri. Istri tanya kepada diri kita sendiri. Itukah kehidupan penyembahan saya? Itukah kehidupan penyembahan suami saya? Papi? Mami? Itukah? Itu harus kita tanyakan terus menerus. Dan kita taunya dari mana? Bahwa kehidupan suami kita, kehidupan penyembahan suami kita, kehidupan penyembahan istri kita itu adalah penyembahan yang benar. Taunya dari mana? Taunya adalah dari, saya sebutkan 2 ayat, nggak akan saya baca. Roma 12 ayat 1 dan Yohanes 13 ayat 35. Orang-orang yang hidupnya adalah kehidupan penyembahan yang benar, artinya hanya menyembah di dalam Kristus, akan hidup berkenan kepada Allah. Dia akan hidup kudus. Dirinya menjadi milik Allah yang secara hidup bisa menjadi kesaksian bagi Allah. Salah satu lagi yang Yohanes 13:35 tadi. Orang yang menghidupi penyembahan benar, dia akan saling mengasihi. Di dalam kehidupannya ada kasih. Sekarang lihat di samping kita, suami kita atau istri kita. Ada kasihkah di situ, di dalam kita berumah tangga? Bahkan pada saat kita berada di dalam posisi terendah sekalipun, ada kasihkah di situ? Kalau pada saat itu kita tidak merasakan kasih itu, ada yang salah dengan penyembahan dari suami kita atau istri kita. Ingatkan mereka, kalau kita diamkan saja, kita juga terlibat di dalam melecehkan Tuhan. Jadi harus diingatkan pada saat suami atau istri kita di dalam poin terendah di dalam kehidupan berkeluarga kehilangan kasih. Kita harus ingatkan. Ingatkannya bukan begini, katanya kamu harus mengasihi. Itu yang dibilang firman Tuhan, bukan? Lah kamu sendiri enggak, bukan seperti itu. Kita mengingatkannya adalah kembali ke pokok permasalahannya. Penyembahannya itu keliru. Kalau tidak menghidupi apa yang dibilang firman Tuhan, padahal kita menyembah dalam Kristus, itu ada kekeliruan di dalam penyembahan. Ingatkan satu sama lain. Saya akan menutup. Di dalam kita melakukan penyembahan ini, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita untuk mencernakan Alkitab berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kagak ada yang bisa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman-Nya di dalam konteks yang seperti ini selalu katakan saling. Mengasihi pun saling mengasihi. Menegur, saling menegur satu sama lain. Kata saling di sini kuncinya. Saya ke arah mana ini? Saya ke arah care group. Saya ke arah altar keluarga. Jadi di dalam penyembahan yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari, gak bisa kita lakukan di luar kelompok kita, di luar komunitas kita. Care group itu adalah alat yang diberkatkan oleh Tuhan untuk gereja kita. Bahkan untuk keluarga-keluarga kita di sini, individu-individu yang ada di sini. Supaya kita bisa menghidupi penyembahan yang benar. Please, be aware. Sadarlah akan berkat Tuhan yang luar biasa ini. Makanya sejak awal tadi saya berbicara mengenai care group. Care group, care group. Karena apapun yang kita pikirkan, kagak ada individu manapun, pendeta manapun yang bisa menghidupi penyembahan benar sendiri. Gak ada. Jadi jangan meninggalkan care group, jangan meninggalkan altar keluarga, apalagi jangan meninggalkan gereja Tuhan. Ayat firman Tuhan sudah sangat jelas mengenai ini.
Dan poin terakhir sebelum kita pulang yang saya ingin kita bawa semua untuk kita sebarkan ke sebanyak mungkin adalah dari Yohanes 4 ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Pada saat kita membacanya, kita tidak akan memikirkan seperti apa yang akan saya katakan ini. Karena firman Tuhan berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Perkataan itu datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan kita menghendaki penyembah-penyembahnya. Kita semua yang ada di sini untuk mengenal Dia secara akrab. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang, cara kamu menyembah kepada perempuan Samaria itu kacau. Kenapa? Karena kamu kagak kenal siapa yang kamu sembah. Kami memiliki hubungan pribadi dengan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus. Bersyukur bukan kita? Kita memiliki hubungan pribadi yang akrab, bukan hanya sembarangan, yang akrab dengan Tuhan Yesus kita. Sehingga dengan demikian penyembahan kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Pikirkan tadi mengenai kehidupan penyembahan yang salah. Di mana yang disembah itu bukan Tuhan. Kita pikirkan itu. Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak kenal. Jangan sampai. Bukan hanya karena firman Tuhan mengatakan kita menyembah sesuatu atau pribadi yang kita kenal. Tapi barusan kita renungkan tadi, menyembah sesuatu yang tidak kita kenal merusak. Merusak kita, merusak komunitas kita, merusak keluarga kita, merusak gereja kita. Penyembah-penyembah yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus secara akrab, maka penyembah-penyembah itu tidak menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya mereka bukan penyembah-penyembah yang benar. Bukan. Meskipun mereka ada di dalam gereja. Meskipun mereka ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun mereka melayani. Tapi mereka gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang mereka sembah. Mereka bukan penyembah-penyembah yang benar. Penerapannya seperti apa? Apakah kita sekarang di dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai pegawai, sebagai bos, sebagai teman, merasakan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Termasuk damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Atau apakah kita merasakan ketidakpuasan, ketidakpastian, ketidaktahuan akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jawabannya ada di dalam penyembahan kita. Seperti apa penyembahan kita? Kita baru saja merenungkan selama 30 menitan. Tuhan menghendaki penyembahan yang benar. Tuhan menghendaki penyembahan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah kita sebagai TLCCer harus menyembah. Tidak ada yang lain. Saya akan menyampaikan penerapan kita melalui doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa.